Selamat siang pemirsa Lintas News dimanapun Anda berada, saya Najwa Ali, hadir untuk menyajikan informasi secara aktual, terpercaya, dan terupdate. Halo Kak, boleh perkenalkan nama, fakultas, dan juga semester berapa sekarang Kak? Oke, baik. Halo Kak, nama saya Novita Sari Pasaribu dari Fakultas Agama Islam, jurusan Perbankan Syariah semester 6. Boleh ceritakan nggak sih Kak, kenapa Kakak memilih kuliah sambil bekerja? Kalau kenapa memilih kuliah? Nah, karena kalau misalkan kita pendidikannya itu cuma dari SD sampai SMA, menurut saya itu masih kurang. Karena di kuliah lah kita mau wawasan luas atau enggak, mau wawasannya itu di stuck di situ-situ aja atau enggak. Nah, itu kenapa saya memilih kuliah untuk bekal saya. Tapi salah satu faktor kenapa saya memilih bekerja itu ketika saya udah terjun di dunia pekerjaan yang memang khususnya itu udah bekerja, nggak ada istilah mahasiswa lagi. Nah, saya tuh nggak kaget lagi nih gimana itu dunia bekerja. Nah, selain itu juga Kak, saya juga melihat dari sisi kondisi atau keadaan ekonomi dari keluarga saya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari situasi ekonomi keluarga itu kebutuhan di sana tuh lumayan susah. Nah, itu yang buat saya juga berpikir kalau saya mengharapkan tenaga ataupun uang dari orang tua saya tuh menurut saya kayak kasihan banget mereka. Nanti jatuhnya mereka tuh sampai minjem-minjem ataupun kerja sama orang. Saya nggak mau seperti itu Kak. Nah Kak, pekerjaan apa sih Kak yang sekarang sedang Kakak jalanin saat ini? Kalau di semester saya saat itu saya sempat kerja di counter HP, itu jaga paket gitulah, jual paket, kartu paket gitu. Nah, di semester 2 itu saya kerja di laundry Kak. Nah, di laundry itu saya semua yang pekerjaan di laundry itu udah saya kerjain lah selama 1 tahun lebih. Saat itu saya jatuh sakit, hampir semingguan lah dirawat di rumah sakit. Nah, orang tua tuh kayak khawatir gitu, terus dibawa ke kampung gitu, dirawat orang tua. Nah, setelah sembuh dibilang gak usah, kalau bisa gak usah lanjut kerja di situ. Nah, itu saya keluarlah dari laundry tersebut kan. Nah, kebetulan karena saya udah banyak kenalan gitu kan, jadi saya buka joki tugas mulai dari buat PPT, makalah, sampai ke laprak. Nah, itu saya nawarin saya buka joki tugas laprak gitu kan. Nah, dari bahannya dari mereka, nanti saya tulis tangan sendiri gitu. Kemudian dari situlah Kak pendapatan saya setelah dari laundry tersebut. Saya dapat program pertukaran mahasiswa merdeka gitu. Kalau di pertukaran mahasiswa merdeka itu kan ada uang jajan atau yang sering disebut BBH. Nah, di situ saya nggak perlu khawatir nih kayak mau dapat uang jajan dari mana. Nah, dari BBH itulah di semester 4 itu saya benar-benar bertahan sampai semester 4 gitu lah kan, karena dibiayain. Kemudian pekerjaan dari semester 5 sampai saat ini tuh di restoran nelayan Kak. Oke, begitu ya Kak. Gimana sih Kak cara Kakak memanage waktu antara kerja, kuliah, ngerjain tugas, bahkan istirahat, dan juga mungkin organisasi gitu Kak? Nah, untuk memanage waktu biasanya tuh saya udah rincikan dulu nanti hari ini apa ngapain gitu. Nah, salah satunya untuk kuliah itu kebetulan kan kerjanya ini memang part time gitu, cuman Sabtu Minggu. Nah, tapi dia sering kali tuh kayak manggil di hari-hari biasa gitu. Misalkan di hari besar seperti kemarin tuh Natal tahun baru tuh sempet 2 minggu tuh full kerja. Terus itu kalau misalkan saya lagi kuliah, Pak saya nggak bisa masuk hari ini apa karena saya ada kuliah. Oh iya nggak apa-apa, besok bisa Pak. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya kerja saya itu senengnya mereka tuh nggak terlalu ini kali kalau misalkan kita kuliah tuh dipaksa terus masuk gitu kan, tetap masuk kerja gitu. Jadi kalau misalkan sebenarnya nggak terganggu kuliahnya gitu, dan pun saya nggak pernah meninggalkan kuliah. Kalau misalkan panggil kerja, saya lebih utamakan kuliah lah gitu kan. Untuk tugas kuliah, bahkan tugas organisasi, kalau misalkan jadi ada tugas-tugas kepanitiaan atau apa, di malam hari lah saya untuk gimana supaya tugas ini juga nggak ketinggalan ataupun tugas ini nggak terlewatkan. Kalau untuk organisasi ya Kak, saya ikut 2 organisasi yaitu HMC dan Teropong. Nah, kalau misalkan untuk keduanya ini alhamdulillahnya bisa aktif lah di kedua-duanya gitu. Nah, cara saya itu ya misalkan kalau misalkan saya bisa bantu dari HP atau via chat atau via telepon,
atau Google Meet, atau misalkan surat-surat atau apa yang bisa saya bantu saya kerjain di kos. Terus kemudian kalau misalkan saya nggak kerja, saya manfaatin kira-kira ada nggak sih yang bisa dikerjain di Teropong atau di organisasi yang satu lagi HMJ gitu. Kemudian kayak Teropong tuh ada acara Sabtu atau Minggu gitu, ya udah saya izin dulu kerja, nanti ikutin organisasi gitu. Kalau nggak masih bisa dihandle yang lain, saya memilih kerja gitu, karena juga kerja itu kan untuk kebutuhan saya sendiri. Jadi kita harus pahami itu gitu. Tapi kenapa saya tetap memilih untuk lanjut organisasi walaupun capek gitu? Karena di organisasi ini juga lah yang bisa mengembangkan saya seperti ini gitu. Bisa saya masuk di dunia kerja ataupun di kerjaan saya sekarang itu karena saya udah bisa menghandle masalah ataupun bisa teamworknya itu ya karena saya ikut organisasi gitu. Itulah makanya saya tetap mempertahankan organisasi ini. Ada nggak sih Kak momen, pasti kan Kakak pernah ngerasa capek banget gitu kan. Ada nggak sih Kak momen dimana Kakak merasa capek dan mungkin hampir pengen banget nyerah? Tentunya sih pernah ya Kak, apalagi nggak mudah bagi saya untuk gimana sih kalau misalkan kita itu yang dari dulunya itu sama orang tua, terus saya tuh terkenal strict parents gitu, jadi kayak tiba-tiba di perantauan tuh benar-benar berat sampai ngerasa belum siap gitu kalau menjadi anak perantauan gitu. Nah kemudian kalau titik nyerah, titik terendah gitu, sampai pernah tuh ngerasa kayak mau nangis gitu, perasaan tuh kayak bener-bener berat gitu kan. Nah terus juga kerja, kuliah, sambil organisasi itu bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi saya, karena gimana pun dari sini menekan, dari sana menekan, setiap di kuliah pasti ada tekanan gitu, baik dia mungkin lingkungan, teman, itu pasti ada tekanan. Kemudian di organisasi apalagi, kemudian juga di di dunia kerja, di sana tuh benar-benar capek, menguras energi, sampai kadang kalau malam tuh saya tuh nggak pernah nggak nangis gitu kalau malam tuh. Pertanyaan terakhir nih Kak, ada nggak sih Kak pesan Kakak untuk mahasiswa yang mungkin mengalami hal yang sama seperti Kakak kuliah sambil kerja gitu? Jadi untuk teman-teman semua, aku cuma mau bilang tetap semangat, tetap jalani apa yang sekarang kamu jalani, tetap lalui semua perjalanan apapun yang itu dikasih Allah ke kita gitu. Kayak mungkin hari ini capek, mungkin hari ini lagi seneng, ya udah nikmati aja apa yang momen dikasih Allah sama kita. Terus jangan lupa siapin juga kalau misalkan kita tuh manusia yang seringkali kayak jadi kasih masalah, harus ada masalah gitu. Jadi jangan sedih berlebihan, bahagia berlebihan gitu. Itu aja sih Kak. Oke. Boleh ceritain dikit nggak Kak, sejak kapan Kakak kenal sama Kak? Iya, kenalnya itu pastinya di kuliah ya, karena kami emang sama-sama baru di perkuliahan. Terus kita ketemu di semester 2 kan ya? Ya karena semester 1 itu kami ada 2 kelas dan kami terpisah. Terus akhirnya kami disatuin karena ada program kelas internasional gitu kan. Jadi kami akhirnya satu kelas. Di semester 2 kenal, terus itu juga belum terlalu dekat. Lalu dekatnya itu di semester 3 karena aku masuk ke UKM, satu UKM sama dia. Jadi aku banyak tanya tentang UKM itu, karena yang aku lihat dia tuh nanti nih ya, kami di kelas gitu kan, tiba-tiba dia permisi ya, ada kegiatan ini, ada cerita ini, ada acara ini gitu kan. Jadi sementara di situ aku belum masuk UKM apapun, belum ada masuk organisasi apapun gitu kan. Di kelas kami dia sendiri yang udah masuk dan sibuk organisasian. Jadi di situ aku mulai, wah ini anak kayaknya seru juga kegiatannya ya gitu. Nah, Apa sih Kak yang Kakak tahu tentang perjuangan Kak Novi? mulai dari sisi manajemen waktu misalkan, cara dia menghadapi struggle dalam hidupnya, gimana dianya memperjuangkan kehidupannya. Aku gak bisa bilang dia ini sandwich generation ya, tapi mirip-mirip itulah istilahnya. Pokoknya dia ini satu kata aja, paten, udah itu aja mungkin yang bisa aku bilang. Pernah nggak sih Kak Novi cerita atau curhat mengenai perkuliahannya atau mengenai biaya kuliahnya gitu? Pernah, dan di fase-fase terburuk itu pasti ada ya Novita. Dan yang paling bikin aku terpesona itu gimana cara dia bangkit lagi di keadaan terburuk itu. Dia nggak ngebiarin orang tuanya nih di rumah
tahu gimana dia survive di sini, di Medan ini gitu ya. Yang mana dia yang mungkin nahan lapar, mengesampingkan keinginannya gitu demi uang kuliah, mungkin demi juga biaya untuk tugas-tugas kayak ngeprint gitu kan perlu biaya ya. Mungkin buat kita kayak ngeprint 1000-2000 tuh gak ada apa-apanya, tapi kita gak tahu di orang lain gitu tuh itu tuh sangat berharga gitu loh. Nah dialah yang mungkin bisa yang menghadapi itu semua. Menurut kakak apa sih yang paling menginspirasi dari Kak? Yang paling inspirasi dari dia itu gimana cintanya dia sama orang tuanya dan keluarganya gitu. Dari cerita-cerita dia, gimana dia ke orang tuanya, ke ayahnya terutama, aku yakin segala kemudahan-kemudahan yang dia dapat di setiap kehidupan itu gak jauh-jauh dari doa orang tuanya, dan juga karena amal dia ke orang tuanya, gimana kebaikan dia ke orang tuanya, gimana sayangnya dia ke orang tuanya. Ya sih deserve it gitu. Jadi ya wajar di sini tuh dia banyak dibantu sama orang di sekitarnya, ya terutama sama Allah lah. Pertanyaan terakhir ya Kak, apa sih harapan kakak atau doa kakak untuk Kak Novi untuk kedepannya? Semoga Allah lebih luaskan kesabarannya, semoga dia lebih dikuatkan, dan juga aku yakin semua perjuangan kau dalam hidup dia akan dibayar kita sama Allah, dan hasil gak akan mengkhianati usaha. Semua usaha-usahamu yang udah kau perjuangkan di masa kuliah mulai dari semester pertama sampai di semester 6 kita ini, aku yakin akan ada hal indah yang akan mengakhiri hidupmu lagi gitu. Bakal ada kebahagiaan. Yes, betul. Terima kasih kepada Kak Novi dan juga Kak Lailan telah meluangkan waktunya untuk kami wawancara gitu. Dan juga mudah-mudahan kisah dari Kak Novi ini dapat menginspirasi semua anak muda di zaman sekarang. Semoga bermanfaat untuk orang banyak. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Saya Najwa Ali, pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi berikutnya.